Pajak SNK bukan 23 juta ini ya, karena ini sudah termasuk harga mobil. Jadi nanti yang kalian bayarin tiap tahun adalah yang baris kedua nih, yang 3.200 sekian sama 143.000. Menurut gue untuk ukuran mobil 1500 cc ini sudah murah banget. Yes, di samping gue ini sudah ada Suzuki Fronx tipe GL, varian paling murah. Bedanya apa? Kita bakal kupas satu-satu ya. Pertama, kuncinya tuh seperti ini, masih belum smart entry, ada tombol lock, unlock, tapi dia sudah dilengkapi dengan immobilizer. Tapi kalau misalnya teman-teman ragu dan segala macam, nanti teman-teman bisa ngobrol sama marketingnya, Mbak Ningsi, nomor handphone nanti saya taruh di layar kalau nggak di pin komen, atau bisa langsung berkunjung ke Suzuki Pusat Pulau Gadung. Lampunya sekilas tuh serupa banget sama tipe SGX ya. Nih, di sini berfungsi dengan lampu sen juga, terus ini headlampnya dia sudah LED semua. Di sini grillnya sudah krom-kroman, tapi dia belum ada kayak kamera 360. Kamera 360 baru ada di tipe SGX gitu kan. Tapi tampangnya ini khas banget gitu kan, Fronx banget. Sekilas serupa mirip sama Grand Vitara kan, ya kan, mirip banget kan. Terus di bawah bumper sini itu perpaduan nih, bahannya warna hitam sama warna silver. Terus ini apa mas Teguh, ini tuh bisa dipakai buat towing, jadi nanti didorong ada kayak towingnya gitu loh, jadi bisa, pokoknya nanti ini bisa dibuka dari dalam, kurang lebih kayak gitu. Looks dari tampak depan ini sebenarnya tuh enaknya adalah dia nggak terlalu beda banget dengan tipe GX maupun SGX, jadi marwah kalian tetap terlindungi. Nah, yang beda tuh di sini nih teman-teman. Kode mesinnya ini K15B, ini masih belum hybrid ya, ini masih mobil bensin biasa, 1500 cc, tenaganya tuh sekitar 104 PS, torsinya sekitar 138 Nm. Malahan ini lebih gede torsinya dibandingin yang tipe GX maupun SZ, karena ini fokusnya untuk teman-teman yang suka berakselerasi. Dia disalurkan dengan matic transmisi AT 4 percepatan. Air intake-nya juga cukup tinggi, jadi kalau teman-teman yang misalkan suka nanya kenapa sih SUV itu laku di Indonesia, karena masih banyak jalan rusak, dikit berlubang, apalagi kayak kemarin tuh gue sempat main ke Paranggombor, banyak banget jalan rusak. Jadi kalau kalian pakai ini lebih tenang. Halo Suzuki Lovers, balik lagi sama Ningsi di Sales Konsultan Suzuki Pusat Pulau Gadung yang beralamat di Jalan Raya Bekasi KM 19, patokannya di Terminal Pulau Gadung. Mobil yang kita review ini adalah Fronx tipe terendah, tipe GL. On road-nya di harga 270-an dengan DP mulai dari 20 jutaan aja udah bisa bawa pulang. Di sebelah Ningsi ada XL7 tipe Kuro yang baru banget launching. DP-nya mulai dari 10% aja udah bisa bawa pulang. Ada juga promo DP ringan, bunga ringan, dan tenor bisa sampai 7 tahun. Apalagi kalau Bapak Ibu mau tuker tambah atau trade-in, nanti bisa dapat cashback tambahan dari Ningsi. Di sebelah Ningsi udah ada Grand Vitara dan juga mobil EV pertama Suzuki, yaitu e-Vitara. Jadi buat Bapak Ibu yang mau test drive di Suzuki Pusat Pulau Gadung, semua unit ready. Tinggal hubungi Ningsi di 0877 6905 0247. Ketemu di showroom ya. Nih, air intake-nya cukup tinggi nih, di atas 70 cm. Jadi kalau teman-teman pakai mobil ini berasa lebih tenang. Kenapa? Karena banyak jalanan di Indonesia itu yang dikit banjir, genangan, dan segala macam. Kemarin ya gue ke Paranggombong ya, itu ketemu jalan penuh dengan kubangan segede kebo ya kan. Belum jalan rusak ya. Sehingga nggak heran mobil-mobil di Indonesia itu yang banyak laris tuh SUV ya kan. Nih kita geser ke samping. Ini warnanya cakep banget ya, nanti teman-teman bisa ngobrol sama Mbak Ningsi warnanya tuh ada apa aja. Karena ini SUV, tentunya side cladding, side skirt tuh bahan dop. Terus profil bannya 195/60 ring 16, cakramnya depan doang, belakang masih tromol. Tapi ini matching silver sama hitam. Kita ukur lagi deh nih, gue udah bawa meteran loh, niat banget kan. Jadi ngasih lihat teman-teman nih, setinggi apa tuh. Ya tinggi kan, 25 cm, jadi kalau kalian ada kena trotoar segala macam lebih tenang berkendara. Terus di sini ada lampu sen di pintu. Ini belum ada smart entry. Ini roof rail. Tanya, Mbak Ningsi bisa dipasang roof rack ya? Tanya sama aja. Tangki BBM-nya dia letaknya sebelah kiri, ini bisa muat sekitar 37 liter. Memang di sini nggak ada keterangan, tapi yang jelas nggak boleh pokoknya tanpa timbal gitu untuk BBM-nya. Tampilan tampak belakang, teman-teman perhatiin, dia tuh kayak nyambung loh. Di sini kacanya nyambung hitam sih di sini. Ala kayak sedan-sedan coupe gitu kan. Ada spoiler, high mount stop lamp, antena sudah shark fin. Defogger juga sudah ada, lampunya memang sekilas nyambung ya, tapi yang ini nggak nyala teman-teman. Yang nyala cuma ini doang nih, kayak gini. Ini yang ini nggak nyala, beda gitu. Terus ada emblem Fronx,
nggak ada emblem GL. Jadi marwah kalian tetap terlindungi. Ada reflektor, sensor parkir ada, tuh ada 4. Terus ini finishingnya tuh warnanya hitam sama silver. Dan ini bisa dibuka bagasi juga, ada separator. Jadi kalau kalian nyimpen barang tuh nggak bisa diintip dari luar. Ban serep letaknya di dalam sini. Dan ini bagasinya cukup gede, ada dongkrak letaknya sebelah sini nih. Buka tutup pintunya mantap ya. Kita injek rem. Karena ini masih putar-putar ya. Pertama-tama kalau kalian cari mobil duduk, nyaman apa enggak? Oke, kita atur senyaman mungkin. Ini posisi nyetir saya. Ini cuma tilt doang. Oke, ini udah pas. Nah, ntar gue kena copyright. Jarak kepala cukup oke. Kita tetap duduknya cukup nyaman. Visibilitas cukup oke. Ini berasa banget compactnya. Spionnya pas di situ. Gitu kan. Terus di sini tata letaknya door trimnya cukup ergonomis. Ini warnanya perpaduan nih. Jadi warna kayak grey, abu-abu. Ini marron. Ini warna beda lagi, ya kan. Di sebelah sini ada tombol kayak manual leveling, matiin pakai sensor, matiin traction control. Ini blower AC. Materialnya cukup kokoh. Di sini finishingnya nih warnanya grey gitu. Tapi ini sudah support Apple CarPlay, Android Auto. Terus ini finishingnya tuh karbon. Ini finishingnya beda lagi. Oke, cukup serius sih kali ini. Di sini ada tempat cup holder, car charger, USB, AC-nya semburannya cukup lengkap. Dia semburannya ada atas bawah, defogger depan, defogger belakang, tapi ini belum automatic ya teman-teman ya. Ini blower AC juga ada 2. Matic-nya tuh PRN D2L. Terus ini ada overdrive. Jadi kalau kalian overdrive pakai buat apa sih? Dia itu selalu on, overdrive itu selalu on. Jadi kalau kalian pencet nanti ibaratnya tuh transmisinya ngunci di 3. Jadi kalian pakai buat nyalip atau buat nanjak kayak gitu. Rem tangan masih tarik manual. Konsolnya bisa dimaju mundurin. Nih jarak kepala teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana. Cukup lapang. Airbagnya meskipun ini tipe GL tapi dia sampai pilar-pilar. Cuman safety belt dia belum ada adjuster gitu doang sih. Tapi buat posisi nyetirnya sih menurut gue sudah cukup oke. Head-to-head seperti ini teman-teman. Saya mau kasih lihat kamera mundurnya aja. Tuh. Dia ada garisnya cuman dia nggak ngikutin putaran setir. Gitu doang aja sih sebenarnya. Terus ini tampilan mirip dengan punya Vitara teman-teman. Tampilannya cukup sederhana sih. Tombol home, mati, ada jam digital, volume, ada tombol mute juga, connect ini tuh. Jadi harus pakai kabel gitu. Settingan tuh kayak gini, simpel aja sih sebenarnya. Bener-bener kayak hanya fitur esensial yang ditaruh di sini. Kalau misalnya kalian mau colok USB ada di bagian bawah sini nih. Setirnya ini tilt doang, ini masih belum kulit ya kan. Ini tombol mute. Di sini ada tombol untuk angkat telepon kalau lagi handphonenya connect dengan audio. Di sebelah sini ada tuas lampu yang sudah otomatis ternyata teman-teman, sudah otomatis. Ini wipernya masih manual dan di sebelah sini meter clusternya dia masih hitam putih aja gitu ya. Kalau kalian misalnya mau lihat trip A, trip B di sini. Nah, range-nya, average-nya 11,6 km/h dan dia akan ngeriset terus otomatis. Baris kedua, oke, dengan wheelbase 2,5 menurut gue ini sudah cukup lapang. Ini tadi posisinya nyetir gue ya, ini masih ada sekitar tuh, cukup lumayan kan, cukup lumayan jauh banget. Di bagian bawah itu ada alat pemadam, terus teman-teman nggak perlu takut kepanasan karena di sini ada blower AC ada 2, jadi kalian bisa atur kiri kanan. Di bagian bawah sini ada port USB dan Type C, tuh, ya kan? Jadi kalian nggak perlu beli car charger lagi. Joknya bahannya suka sih, fabriknya kelihatannya mahal. Terus bisa dilipat separuh-separuh, headrest ada 3 dan di sini ada separator yang kalian bisa pakai buat naruh barang. Jarak kepala cukup oke, tinggi saya 163, ngomong masih ada sekitar 5 ruas jari. Ada hand grip kiri dan kanan. Door trimnya pas. Terus di sini mau ngasih tahu ya, di sini tuh ada child lock. Ada child lock teman-teman, jadi kalau misalkan dipencet ke dalam itu mobil nggak bisa dibuka dari dalam tapi bisa dibuka dari luar. Palingan ini doang catatannya ya, headrestnya saking nyaman ya, tapi untuk gue duduk baris kedua ini cukup menghalangi pandangan dan memang kacanya ini cukup kecil. Tapi kalau kaca kecil kayak ini sebenarnya lebih safety buat kita sih sebenarnya gitu. Tapi kayaknya kalau pakai mobil ini mostly orangnya pasti sering nyetir. Ini ada lampu masih halogen
biasa. Jadi mobil ini sebenarnya cocok buat siapa? Cocok buat teman-teman yang pengen mobil compact, pengen 1500 cc, tapi masih khawatir dengan hybrid-hybridan. Karena kalau hybrid itu pertama kalian harus pikirin kan akinya agak lumayan. Aki itu kalau nggak salah 4 juta, ini cuman kayak 2 jutaan something, apa 1 jutaan gitu. Nanti teman bisa ngobrol sama Mbak Ningsi deh, harga akinya berapa dan segala macam. Tapi kalau teman-teman lebih concernnya ke irit-irit, kalian gesernya kalau nggak tipe GX mungkin ke XCX yang ada fitur ADAS yang paling lengkap. Itu aja sih paling. Karena mobil ini dikendarainya cukup enak, masih AT konvensional dan terkenal apa? Bandel dan kuat nancap. Cuma di sini nih kayaknya kalau lo naik motor mau pakai jaket mau apa tetap dilayanin. Bener nggak? Bener nggak sih kayak gitu? Dong, bener banget. Oke, sekarang ini gue nanya ya. Suzuki Fronx ini ya, ini kan kita review yang tipe GL. Tipe paling murahnya gitu kan. Kenapa diarahin ke sini atau nggak ambil tipe SGX kalian gitu? Karena di tipe GL udah termurah, tapi tuh dia udah dapet Android Auto, Apple CarPlay, spion juga udah auto retract, dan juga kalau untuk ambil Fronx GL ini dia bakal dapat cashback tambahan. Oh gitu ya. Terus sebenarnya gini ya, mungkin marwah kalian tetap terjaga atau nggak kenapa? Karena dari tampak depan tuh nggak gitu kelihatan kan? Bener, jadi tetap kelihatan Fronx aja nggak tipe terendah atau tipe tertinggi gitu. Jadi marwah kalian tetap terjaga gitu ya. Udah gitu ini kan belum hybrid ya kan. Nah ada plus minusnya nggak sih kalau belum hybrid itu? Plusnya adalah akinya lebih murah. Kalau untuk hybrid kan pasti akinya lebih mahal dong. Perawatannya juga lebih gampang, apalagi dia maticnya AT konvensional. Tapi paling ada catatan gini doang. Kalau untuk tipe GL ini AT-nya tuh 4 percepatan. Tapi kalau misalnya kalian untuk ke GX atau SGX dia 6 percepatan gitu ya. Betul. Lebih halus. Jadi balik lagi ya. Karena harganya ini berapa? Di 275.500 aja belum dipotong diskon. Oke, tapi kalau misalnya teman-teman misalkan masih ragu harus apa nih Mbak? Harus test drive nanti ketemu sama Ningsi di showroom di Suzuki Pusat Pulau Gadung. Teman-teman cuma tinggal WA aja di 0877 6905 0247. Yes, kalau misalnya teman-teman ada ide konten apa, komen aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram kami berdua. Terima kasih.